Halo semuanya, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari Project Method Morphology 2024 dengan nama tanaman lengkuas, spesies Alpina galanga L, dan family Tuberaceae. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinar Janiarani Pasaribu, NPM S1J023017, dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Dwi Wahyuni Ganivianti MS. Saya dari Program Studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu, tahun 2024. Baiklah, di slide selanjutnya, saya akan membahas tentang morfologi akar. Di sini saya sudah menyajikan 3 bagian tentang morfologi akar. Yang pertama, bagian-bagian akar. Secara umum, bagian-bagian akar itu terdapat pangkal akar atau kolum, ujung akar atau apex radicis, batang akar atau corpus radicis, cabang-cabang akar atau radix lateralis, serabut akar atau fibrilla radicalis, rambut akar atau pilus radicalis, dan terakhir tudung akar atau calyptra. Nah, fungsi akar di sini yaitu pertama, memperkuat berdirinya tanaman, menyerap air dan zat hara, mengangkut air dan zat hara, serta menyimpan cadangan makanan. Pada tanaman saya, sistem perakaran tanaman lengkuas memiliki sistem perakaran akar serabut yang pada umumnya memang ada pada tanaman monokotil, di mana berbentuk seperti rambut-rambut serabut yang melekat pada rimpang. Di baik selanjutnya, ada morfologi batang. Pada morfologi batang, saya sudah menyajikan 7 poin tentang morfologi batang. Yang pertama adalah sifat batang. Pada umumnya, batang itu bersifat actinomorph. Yang kedua, tumbuh ke atas dan menuju cahaya. Yang ketiga, pertumbuhan batang itu tidak terbatas. Yang keempat, mengadakan percabangan. Yang kelima, umumnya tidak berwarna hijau. Poin yang kedua adalah fungsi batang. Umumnya, fungsi batang itu adalah untuk menopang bagian tumbuhan yang ada di atas tanah, jalan pengangkutan air dan zat hara, serta menyimpan zat-zat makanan. Yang ketiga adalah pembagian batang. Pada tanaman lengkuas adalah tanaman yang jelas berbatang karena batangnya terlihat jelas tumbuh di atas tanah. Namun, berbatang semu karena tersusun atas pelepah-pelepah daun yang membentuk batang. Selanjutnya adalah bentuk dan sifat permukaan. Batang lengkuas berbentuk bulat dan memiliki permukaan yang licin seperti lilin. Yang kelima, arah tumbuh. Arah tumbuh batang tanaman lengkuas tegak lurus menuju cahaya. Yang keenam adalah percabangan. Batang lengkuas sendiri itu tidak bercabang, karena dia hanya memiliki satu batang utama yang tidak memiliki cabang-cabang. Yang ketujuh adalah umur tumbuh. Tumbuhan lengkuas adalah tumbuhan yang termasuk ke dalam golongan tumbuhan yang berumur panjang atau tumbuhan menahun. Baik, selanjutnya, di sini saya telah membuat morfologi daun. Ada 3 bagian-bagian. Yang pertama adalah bagian daun. Daun tersusun atas 3 bagian, yaitu upih daun atau vagina, tangkai daun atau petiolus, helaian daun atau lamina. Yang kedua, fungsi daun. Fungsi daun pada umumnya adalah pengambilan zat makanan atau proses reabsorpsi. Yang kedua adalah pengolahan zat makanan atau proses asimilasi. Yang ketiga adalah penguapan air atau proses transpirasi. Dan yang keempat adalah pernapasan atau proses respirasi. Pada bagian ketiga ini adalah indikator identifikasi daun yang saya lakukan terhadap tanaman lengkuas. Yang pertama, bentuk daun. Bentuk daun tanaman lengkuas adalah berbentuk bangun lanset. Yang kedua, ujung daun. Ujung daun tanaman lengkuas berbentuk runcing. Yang ketiga, pangkal daun. Pangkal daun pada tanaman lengkuas juga berbentuk runcing karena pada umumnya tanaman yang memiliki bentuk daun bangun lanset akan memiliki ujung dan pangkal daun berbentuk runcing. Yang keempat, upih daun. Upih daun, tanaman lengkuas sendiri memiliki upih daun. Yang kelima ada tangkai daun. Tanaman lengkuas memiliki tangkai daun. Selanjutnya ada tulang daun. Tulang daun yang dimiliki oleh tanaman lengkuas berbentuk sejajar atau bertulang sejajar.
Tepi daun pada tanaman lengkuas bisa dapat kita lihat pada gambar adalah rata, tidak ada toreh sama sekali. Daging daun pada tanaman lengkuas itu seperti kertas tipis tapi keras. Yang selanjutnya adalah permukaan daun. Permukaan daun pada tanaman lengkuas itu licin, dan licin pada pembagian berselaput seperti lilin. Yang selanjutnya adalah warna daun. Warna daun pada tanaman lengkuas adalah sama pada tanaman pada umumnya, yaitu berwarna hijau. Jumlah daun yaitu tunggal. Oke, selanjutnya yaitu di sini ada morfologi bunga. Saya telah menyajikan 2 bagian, yaitu fungsi bunga. Yang pertama, fungsi bunga pada umumnya adalah sebagai sistem reproduksi seksual pada tanaman. Yang kedua itu adalah memikat hewan untuk membantu tanaman melakukan proses penyerbukan. Yang ketiga adalah meneruskan proses perkembangbiakan, karena pada bunga itu pada umumnya akan ada bakal buah dan bakal biji. Yang kedua adalah indikator identifikasi bunga. Indikator ini yang saya buat untuk meneliti tentang bunga pada tanaman lengkuas. Yang pertama adalah bunga lengkuas adalah bunga tidak lengkap karena tidak memiliki kaliks. Yang kedua adalah bunga pada tanaman lengkuas adalah bunga sempurna karena memiliki mahkota, kelopak, stamen, dan pistil. Yang ketiga adalah bunga majemuk. Bunga lengkuas adalah bunga majemuk karena dalam satu tangkai terdapat lebih dari satu bunga. Selanjutnya, susunan bunga majemuk pada bunga lengkuas adalah susunan bunga tandan. Yang selanjutnya, tanaman lengkuas adalah tanaman yang berumah satu, di mana stamen dan pistil berada dalam satu bunga. Selanjutnya, periantum terletak pada dasar bunga. Lagi, simetri bunga tanaman lengkuas adalah floss actinomorph plus atau setangkup banyak. Reseptakulum berbentuk seperti tabung, atau dasar bunga lengkuas itu berbentuk seperti tabung. Selanjutnya, morfologi buah. Tanaman lengkuas sendiri tidak memiliki morfologi buah karena tidak memiliki buah. Begitu juga dengan morfologi biji, tanaman lengkuas tidak memiliki morfologi biji karena tanaman lengkuas tidak memiliki biji dan tidak memiliki buah. Oke, selanjutnya kita masuk pada morfologi organa metamorfa dan aksesoria. Tanaman lengkuas sendiri memiliki satu organa metamorfa, yaitu rimpang. Rimpang sendiri adalah batang dan daun yang berkembang di dalam tanah dan tumbuh mendatar. Jadi dari tanaman lengkuas itu sendiri terkenal dari rimpangnya. Rimpangnya yang sering digunakan pada kehidupan sehari-hari. Sedangkan organa aksesoria, tanaman lengkuas sendiri tidak memiliki organa aksesoria. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.